Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kania Hermawati ya, dari SMK Pelita Al Ihsan. Ibu sekarang bertugas untuk memberikan materi dengan materi tentang belajar efektif ya. Apa itu belajar efektif? Nah, belajar efektif adalah suatu proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman ya. Jadi ketika kita belajar bukan hanya untuk tahu, sebatas tahu saja, kita harus memahami apa yang kita pelajari ya. Nah, bagaimana cara belajar efektif itu? Ya, yang pertama, kelola waktu dengan baik. Bagaimana cara mengelola waktu yang baik? Ya, mengelola waktu yang baik adalah dengan membuat jadwal dan target belajar. Ya, dengan membuat target belajar dan jadwal belajar kita, ya, kita akan punya tujuan, ya, apa yang akan kita capai. Jadi kegiatan belajar akan lebih terstruktur dan rapi sehingga sesuai dengan ekspektasi di awal ya, apa tujuan kita untuk belajar. Nah, dan mengelola waktu dengan baik adalah kita bisa membagi waktu bermain, istirahat, belajar sehingga seimbang ya. Jadi jangan sampai waktunya belajar kita bermain, jangan waktunya kita istirahat tidur malah kita bermain HP ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola waktu yang baik ya, dengan baik. Nah, jangan juga belajar secara berlebihan ya. Karena kita ingin hasil yang baik, kita belajar secara berlebihan. Jangan ya. Jadi belajar terlalu banyak dalam satu waktu itu tidak baik ya. Jadi belajarlah lebih baik mencicil ya, mencicil sedikit demi sedikit agar hasilnya baik juga. Karena kenapa harus dicicil? Ketika tugas sudah menumpuk, bawaannya kita malas ya. Jadi ketika sudah malas ya tidak dikerjakan. Nah, itu tidak bisa mengelola waktu dengan baik ya. Jadi kalau bisa mengelola waktu dengan baik, tugas yang diberikan oleh guru harus dikerjakan sesuai dengan waktunya ya. Jadi jangan ditumpuk ya. Jadi nanti kita malas ya. Nah, harus mencicil sedikit demi sedikit ya. Ada baiknya juga kita mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh guru ya. Nah, yang terakhir yang untuk mengelola waktu ya. Kita kan biasa kebanyakan ya, bukan kebiasaan tapi kebanyakan kita itu sering belajar kebut semalam ya. Nah, itu juga tidak baik. Kenapa? Karena belajar kebut semalam itu akan menimbulkan tekanan psikologis ya. Jadi ketika kita tertekan, ya ilmu tersebut tidak akan diserap dengan baik. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Itu untuk mengelola waktu dengan baik ya. Jadi kalian harus bisa kelola waktu dengan baik. Yang berikutnya, cari tempat yang nyaman ya. Cari tempat yang nyaman. Cari tempat yang nyaman dimanapun kalian sukai ya. Cari dimanapun tempat, di sudut rumah sebelah mana yang kalian sukai, atau di luar ruangan, atau di mana, silahkan cari tempat yang nyaman yang kalian sukai. Ketika kita sudah belajar dimanapun tempat yang kita suka, pasti akan menyenangkan ya. Jadi memilih tempat belajar yang disukai tentu akan menyenangkan, buat kita senang ya, dan merasa nyaman untuk belajar ya, sehingga belajar bisa efektif ya. Nah, itu yang berikutnya, tadi yang kedua ya. Yang berikutnya belajar kelompok ya. Nah, belajar kelompok ini kita bisa berdiskusi dengan teman-teman ya.
ketika kita berdiskusi bukan hanya pemahaman kita, tapi kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman dan bertukar pikiran dengan teman-teman kita. Ya, jadi setelah kita bisa bertukar pikiran dengan teman kita, ya, akan membuat kita paham apa yang kita pelajari, ya, sehingga akan efektif. Ya, nah itu dengan belajar kelompok, ya. Nah berikutnya apa? Yaitu aktif dalam bertanya. Aktif dalam bertanya, ya. Kalian tidak usah segan, ya, dalam bertanya. Jangan malu bertanya. Ketika belajar itu kita sering tidak memahami apa materi belajarnya itu, misalkan tentang apa. Nah, kita sering tidak memahaminya. Nah, ketika kita tidak memahami materi tersebut, kita tidak boleh segan bertanya, ya. Jangan malu bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tadi, aktif dalam bertanya. Tanyakan kepada guru yang mengajar, ya. Bu, Pak, saya tidak mengerti tentang ini. Tolong jelaskan kembali. Tolong, saya tidak mengertinya di sebelah sini. Bagaimana ini, ya? Tanyakan, jangan sampai malu. Kalian harus aktif dalam bertanya, ya. Sehingga pembelajaran itu akan efektif. Ya, sehingga kalian akan paham apa maksud dan tujuan pembelajaran itu, ya. Nah, itu dalam aktif dalam bertanya, ya. Kemudian selanjutnya, temukan gaya belajarmu. Nah, apa Bu gaya belajar itu? Ya, kalian harus bisa menemukan gaya belajar kalian. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu visual, yang kedua itu auditorial, yang ketiga adalah kinestetik, ya. Nah, yang gaya belajar visual itu dengan cara melihat, ya. Lebih paham, lebih memahami dengan cara melihat, dengan membaca langsung. Dia tidak mau dibacakan, tapi dia ingin membaca sendiri, membaca langsung, ya, dengan berbagai gambar. Nah, itu gaya visual, bisa dengan menonton, ya, dengan melihat. Jadi lebih pahamnya itu dengan cara melihat, ya. Nah, itu gaya visual. Ya, gaya belajar yang auditorial itu yaitu lebih pahamnya itu dengan mendengarkan, ya. Nah, dengan mendengarkan ceramah, seminar dan lain-lain, yang penting dia mendengar, ya. Nah, itu gaya auditorial, ya, auditorial. Dengan gaya auditorial, ya, dengan mendengarkan, dia biasa sering bawa alat perekam, ya, untuk wawancara, atau setelah mendengarkan dia bisa berdiskusi dengan baik. Nah, itu auditorial. Yang terakhir, yang ketiga, kinestetik. Kinestetik, gaya belajarnya itu dia dengan bergerak, ya, praktek. Jadi dia harus menyentuh sesuatu. Dengan menyentuh sesuatu, dia akan lebih paham, ya. Jadi yang kinestetik, yang gaya belajar kinestetik itu harus melibatkan semua panca indera. Tadi kan visual kan dengan melihat mata, ya, panca inderanya, mendengarkan, ya, dengan pendengaran. Nah, kalau kinestetik itu melibatkan semua panca inderanya, ya, karena dengan bergerak, ya, dengan praktek, ya, menyentuh sesuatu, sehingga setelah dia menyentuh, dia mendapatkan banyak informasi yang penting. Nah, itu. Jadi temukan gaya belajar kalian, ya. Nah, setelah itu apalagi bagaimana cara belajar yang efektif? Belajar dengan serius dan tekun, ya. Belajar dengan serius dan tekun yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin, ya. Tidak malas-malasan. Tugas dari guru tidak dikerjakan, bukan itu. Tapi tugas dari guru langsung dikerjakan di awal waktu, tidak ditumpuk-tumpuk. Karena nanti kalau sudah menumpuk ya malas, ya. Jadi itu tidak efektif. Ya, belajar yang efektif yaitu tugas dari guru langsung kerjakan, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jujur dalam ujian.
Kenapa kita harus jujur dalam ujian? Karena dalam ujian itu tidak boleh mencontek. Seberapapun hasilnya bagus, kalau dapat mencontek itu tidak baik, ya. Jadi jujur dalam ujian itu sangat penting, ya, harus jujur. Kita sudah berproses, kita sudah belajar dengan baik, jadi kita harus jujur dalam ujian, ya. Hasilnya misalkan mau jelek ataupun bagus, itu hasil kita, ya, hasil belajar kita, ya. Kita sudah maksimal, tidak akan mungkin proses mengkhianati hasil. Insya Allah dengan proses yang baik, hasilnya pun akan baik, ya. Terakhir, karena ini masa pandemi, masa kita tidak boleh kemana-mana, harus menuruti protokol kesehatan. Yang terakhir, kita harus jaga kesehatan dan kebersihan, ya. Ingat protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak, ya. Nah, itu terakhir mungkin dari Ibu, ya. Itu materi dari Ibu tentang belajar efektif. Silahkan melihat sumber-sumber lain, ya, yang media-media lain tentang belajar efektif. Mungkin sekian saja dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.